Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Aliansi Indonesia. Alhamdulillah ini kita kedatangan tamu-tamu agung dari Sentral Java, Jawa Tengah, dipimpin langsung oleh Bapak Ketua DPD BPAN LAI Jawa Tengah. Siap. Ketua BAN juga ya? Iya, Pak. Ketua, selain Ketua BPAN LAI Jawa Tengah juga Ketua Badan Anti Narkoba Lembaga Aliansi Indonesia DPD Provinsi Jawa Tengah. Ini didampingi oleh Satgasus yang gagah, ganteng. Saya minder kalau lihat Mas Bowo ini, Mas Joko Wibowo. Dan yang di ujung adalah Pak D yang saya sayangi. Ini kalau adalah di Jawa Tengah kapasitasnya beliau sebagai penasehat. Nah, ini alhamdulillah jauh-jauh datang dari Jawa Tengah. Ini dalam rangka apa, Pak Yoyo? Ya, terima kasih Pak Satri sebagai Wakil Ketua Umum. Saya dari Jawa Tengah untuk dalam rangka mengikuti BP4 GN ya. Jadi pemberantasan narkoba, penyembuhan narkoba. Jadi saya sangat menambahkan ilmu, mencari ilmu yang berkaitannya dengan pencegahan narkoba. Karena apa? Untuk di Jawa Tengah memang selama waktu Bapak itu Joni Lubis masih hidup. Jadi kita untuk banyak ilmu yang diterapkan ke saya. Kebetulan dari dulu LAI itu kan Aliansi Indonesia dari BPAN untuk melebarkan dalam sayap maupun dari koordinator-koordinator tersebut disusunlah dengan rapi. Ada koordinator Badan Anti Narkoba dan juga ada koordinator dari staf khusus, ada koordinator humas dan mungkin yang lain-lain termasuk KGS juga. Dan itu ada Basus juga. Nah, saya ini kebetulan di Jawa Tengah ini kan saya ditunjuk secara langsung dan ada SK semua. Kebetulan SK kita ini kan sudah mau hampir habis. Nah, kita kebetulan adalah untuk momen maupun ada diklat yang ada di DPP untuk mengembangkan dan untuk melebarkan dalam pencegahan narkoba yang ada di Jawa Tengah, Pak Bi. Saya bersama dengan Pak Joko Wibowo ini dan penasehat tersebut Pak Prapto, saya dapat pendampingan termasuk DPC-DPC yang ada di Jawa Tengah, mengikuti dengan jejak langkah maupun dengan pencegahan narkoba tersebut sangat bermanfaat sekali. Jadi saya terima kasih banyak. Semoga untuk kedepannya dari tahun 2022 ini Aliansi Indonesia sangat bendera tinggi yang ada di Jawa Tengah. Amin, insya Allah. Ya. Kemudian lebih lah untuk Badan Anti Narkoba simpan dulu. Nah, ya. Ini kan juga Ketua DPD BPAN. BPAN. Ya. Nah, sekarang saya pengen tentang BPAN ya. Jawa Tengah. Ya. Gini, Pak. Gimana perkembangan dalam mungkin 1 atau 2 tahun belakangan ini? Ya. Untuk dalam 1 tahun kebelakangan ini kebetulan saya tuh kan ya kegiatan-kegiatan yang kemarin banyak yang kita rekrut, banyak yang kita jalanin, termasuk banyak pendampingan dari tanah-tanah sengketa, Kak. Di daerah mana yang paling banyak? Banyak, termasuk di Jawa Tengah itu ada di tanah Karangsari, terus ada juga yang dari tanah wilayah Sragen, Mbak, yang sampai saat ini masih dalam penanganan DPP. Dan kita sendiri ya untuk mendukung lah dengan perkara-perkara tersebut. Karena apa? Dalam BPAN yang kira-kira notabene dengan adanya sengketa-sengketa yang ada di Sragen tersebut adalah bertentangan dengan BUMN. Tuh. Jadi kita DPD maupun DPC kita mengikuti nyengkuyung lah. Kata orang Jawa itu nyengkuyung. Kita ikut dukung. Semoga sukses dan semoga tidak ada yang dirugikan. Semoga tidak ada yang dikeluhkan maupun bagaimana. Semoga saya melihat dan mendengar situasi dan kondisi untuk DPP dan DPD, DPC selalu harus eksis. Itu Pak Sapi. Dan untuk penanganan yang selama kita pegang untuk 1 tahun ini, 1,5 tahun dari BPAN kita megang dari DPD Jawa Tengah, banyak penanganan termasuk tanah, penanganan perkara, ya termasuk ada narkoba juga. Lah, disinilah kita untuk mengemban amanah maupun kepercayaan dari DPP. Semoga kita selalu eksis, semoga kita selalu berkomunikasi. Gitu Pak Bi.
Mungkin Mas Joko Wibowo ada yang mau tambahkan? Terima kasih. Salam hormat kepada DPP, BPN LAI Jawa Tengah, dan salam hormat kepada BAN Anti Narkoba DPP Jawa Tengah. Terima kasih atas undangannya kita dari Jawa Tengah yang jauh-jauh dari kemarin sore datang sampai di sini jam 3 sore. Tapi itu membuat kita semangat karena dengan selama saya dinas 21 tahun baru kali ini bersinergi antara Badan Penyelesaian Negara LAI sama BNN terus sama BAN, nah, seperti itu. Ini kita apresiasi, bagus, kita acungi jempol dengan ketuanya BAN mengadakan event seperti ini, dan istilahnya untuk kedepannya kita cegah narkoba, karena narkoba itu penyakit masyarakat dan menghancurkan negara nantinya, karena pemuda-pemudi yang itu sudah dicekoi sebagai dari ada narkoba yang jenis perangko, yang jenis apa-apa, kita berantas. Dalam arti nanti untuk 2022 ini untuk kedepannya wilayah DPD BPN LAI Jawa Tengah, nanti kita berkoordinasi dengan Bapak pimpinan DPD Jawa Tengah, kita bersinergi dengan pemerintahan untuk memberantas narkoba ini. Terima kasih. Pak D, Prapto selaku penasihat, ada tambahkan? Saya mendoakan supaya kerjasama antara DPP dan DPD berjalan lancar dan ada hasil yang bisa dinikmati masyarakat Jawa Tengah. Amin, amin. Oke, ini saya sering ngintip aktivitas DPD Jawa Tengah. Ada dua hal yang menarik. Ini masalah dulu itu penyuapan atau penipuan ya di PDAM. Ya. Ya. Terus yang belakangan ini tentang penimbunan solar. Ya, betul. Nah, Targetnya udah masuk penjara. Mungkin gini ya Pak. Boleh. Gimana? Cerita Pak Ya, Iyo? gini, Pak Mi, terima kasih untuk penambahan. Kebetulan kita alhamdulillah Pak. Jadi kita itu ada beberapa korban, termasuk 14 korban yang ber-SK bodong. SK bodong dari PDAM itu adalah oknum Pak. Jadi mengeluarkan SK bodong itu merasa untuk orang mau masuk tenaga kerja dari BUMD yang ada di wilayah Kabupaten Demak, itu adalah korban kena ada yang 150, 160 sampai paling akhir ya 150 juta. Oh, juta. Ya. Sampai ada 90 juta yang paling akhir, Pak. Karena ada tingkat-tingkatan dari S1 maupun dari tingkat SMA. Nah, disitulah saya awal untuk mempertanyakan, karena keluarga saya ada yang korban, Pak. Saya pertanyakan langkah bagaimana saya tolong itu dikembalikan uang dari keluarga. Nah, beliau lah karena ngemuk dengan karakter saya itu bisa ngemuk Pak. Jadi kita orang lapangan, kita nggak takut karena benar, tidak takut karena saya untuk kebenaran maupun dari lembaga kita itu adalah lembaga legalitas yang sah. Saya kenapa saya takut tadi itu kan? Dia menentang-mentang seakan-akan merasa diatensi Kapolda maupun Wakapolda maupun yang lain. Saya bersikeras, lebih tambah semangat lagi siapapun. Dia bilang atensi ke pejabat itu nggak terbukti fitnah. Oh iya, pencemaran makanya nama baik. itulah pencemaran nama baik. Ini tetap kita masih berjalan lagi Pak. Ada tahap ini tak split Pak. Jadi kita split untuk dari tahap pertama sudah kena ada 8 bulan. Kan 2 orang nih, satu oknum dan satu mengatasnamakan sebagai orang KPK, mengatakan sebagai orang BPK dan mengatakan sebagai untuk pelindung hukum. Apa yang dilindungi? Nah disitulah saya diberitakan hoak, ya. Saya diberitakan hak, Pak. Tunjukkan, saya jumpa pers, saya katakan dan siapa yang kita korbankan. Ternyata 0%. Jadi sekarang orangnya ada di dalam. Ini kita split, kita masukkan untuk ke sidang persidangan yang kedua. Jadi saya mau dengan sangat masyarakat untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, bila mana ada yang korban yang namanya Maula Febriari Adi itu adalah banyak korban yang lain. Saya bisa buktikan karena beliau adalah merasa sok kebal hukum. Itu Pak. Penimbunan solar? Untuk penimbunan solar, jadi gini, saya itu kan mendapatkan aduan dari masyarakat setempat, termasuk ada dulu di wilayah Demak, ada di wilayah Kudus, ada di wilayah Sragen barusan kemarin, Gemolong, ada juga yang kemarin dari Kutoharjo.
saya karena sebagai pimpinan Jawa Tengah, solar-solar tersebut ini maaf nih ya, karena dari rekan-rekan yang tim intelijen maupun tim investigasi yang ada di Jawa Tengah selalu mengintip Pak. Bila malam jam 12 maupun jam 1 sampai jam 2 tersebut intip. Mobil truk bak kayu tersebut adalah dimodifikasi dengan di dalamnya tangki yang berisi adalah 5.000 liter. Saya sebagai BPAN, Badan Penelitian Aset Negara, Lembaga Aliansi Indonesia yang wilayah Jawa Tengah, saya mohon untuk dari prosedur hukumnya melanggar adalah BBM subsidi. Nah, disitulah orang masyarakat mau beli minyak sudah habis. Dari kalangan-kalangan bawah, lah gimana bisa untuk cara mungkin pertanian yang dibikin untuk diesel, ataukah mungkin untuk mobil yang transportasinya tersebut, karena sudah dihabiskan dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab gitu. Terus ini sejauh mana temuan ya BPN LAI Jawa Tengah itu dikoordinasikan atau mungkin dilaporkan ke pihak yang berwajib, dan ini kepolisian di Jawa Tengah? Ya, gini Pak, sebetulnya kalau saya itu bukan karena harus kita mencari sesuatu, mencari kesalahan seseorang, orang yang berusaha maupun usaha. Jadi tim kita percaya, nggak taunya itu telikung di belakang. Jadi kita tahu kita kebenaran. Sampai kita itu beberapa hari untuk mengintai ataukah menelusuri dalam usaha tersebut, ternyata di belakang tim kita tuh ada yang nyusup dengan sendirinya. Itu adalah menerima dengan yang disebut 86 oknum di LAI itu. Jadi saya mohon dengan sangat bagaimana kita untuk bisa kencang, karena kita sudah pasrah, kita ikutlah, karena ada apa-apa mesti saya sebagai ketua DPD mengikuti. Tapi setelah saya mengikuti, saya tidak tahu untuk penyelesaiannya bagaimana. Nah, memang itu data semua masih kita pegang, bila mana nantinya kalau ada permasalahan dari si A atau B yang kira-kira sudah boleh dikatakan tuh nek wong Jawa mengatakan nek wis wareg bakal nanti muntah. Itu Pak, apik ke titik olo ketara. Mungkin gitu Pak Sapi, Pak sebagai wakil ketua umum. Tindakan dari pihak aparat gimana selama ini? Kalau aparat sudah menerima dengan pengaduan. Nah, karena bukti-bukti itu kan mesti mendatangkan untuk saksi, mendatangkan untuk dari berkas-berkas yang ada itu bagaimana, itu kan kita masih menunggu Pak. Itu Pak. Atau mungkin ada permasalahannya yang luput dari intipan saya Jawa Tengah, ya mau disampaikan apa selain dua itu yang luput dari intaian saya masalah Jawa Tengah dari pandangan saya? Kalau saat ini yang agak viral banget antara BBM dengan PDAM Pak, itu ya, karena sudah banyak yang dirugikan, jelas-jelas misalkan yang bermain itu sudah banyak oknum. Jadi untuk saat ini di situ Pak, untuk pertanahan kan pasti kita lewat prosedur Pak, kan itu. Ya, mungkin Mas Bowo ada tambahkan? Terima kasih. Dari kebetulan saya Kepala Divisi Satuan Tugas Khusus Badan Penelitian Aset Negara Jawa Tengah, kita sudah mulai mengendus, kita sudah memulai istilahnya hal-hal yang kurang pas di pemerintahan itu. Kita perlu identifikasi dan kita harus pertimbangannya A1 dulu. Nanti kalau sudah laporan kita terima investigasi A1 baru kita tidak lanjuti seperti itu, karena kita belum sempat sampai detail mungkin seperti itu. Kalau misal nanti kedepannya di pemerintahan ada kesalahan yang sangat janggal, sangat itu seperti itu, nanti kita tidak lanjuti gitu. Terima kasih. Ngomong-ngomong, untuk BPAN udah berapa divisi terbentuk? 20 Pak untuk Jawa Tengah. Dari 20 divisi dan kota. Seluruhnya 34 kalau nggak salah ya. Seluruhnya 29 kabupaten dan kota. 29 Jawa Tengah ya. Berarti ya mungkin udah 70-an% ya. Iya. Oke, mungkin ada pesan-pesan untuk masyarakat Jawa Tengah khususnya. Ya, untuk khususnya dari warga maupun masyarakat wilayah Jawa Tengah, saya mohon dengan sangat, dari Lembaga Aliansi Indonesia itu bukan LSM dan bukan ormas, dan juga legalitas yang direkrut maupun Bapak Haji Joni Lubis almarhum. Saya mengikuti jejak langkah beliau, adalah seorang figur
dari pimpinan. Jadi saya mohon dengan sangat, bila mana ada masyarakat maupun warga di Jawa Tengah, silakan mengadu untuk dari Lembaga Aliansi Indonesia, khususnya di BPAN, Badan Penelitian Aset Negara, yang beralamat di kantor sekretariat di Jalan Genu Indah, Jalan Kipas nomor 2, Semarang, Kota Semarang ya. ya. Mas Joko Wibowo, ada yang mau sampaikan? Saya buat warga Jawa Tengah dan sekitarnya, mari kita sama-sama dari unsur bawah, kita tegakkan kebenaran dan keadilan. Sekarang udah waktunya rakyat itu berbicara. Kemarin rakyat sangat dibungkam dan seperti, karena sekarang rakyat itu berbicara, sekarang ada wadahnya. Wadahnya adalah Badan Penelitian Aset Negara, Lembaga Aliansi Indonesia ini. Kita cenderung ke bawah dan ke bawah. Kita mau tahu aspirasi rakyat, keluhan rakyat itu gimana. Karena contoh yang nyata aja, dana-dana yang dari pemerintah dibocorkan, nah itu sampai nggak ke masyarakat, nanti itu termasuk juga itu tugas kita. Seperti itu, kita masuk ke ranah itu. Kepada warga Jawa Tengah jangan takut untuk melapor, karena warga itu dilindungi dengan pasal-pasal dalam hukum. Gitu. Kiranya hanya itu pesan saya itu, tegakkan kebenaran dan keadilan. Itu akan menjadikan kedepannya Indonesia maju. Gitu. Terima kasih. Di Tapto selaku penasihat. Oke, itu bincang-bincang. Pak, masih ada tambahan lagi, Pak? Monggo, silakan. Ada tambahan lagi yang sekarang belum selesai, berkaitan dengan pembacoan, Pak, penganiayaan. 351 yang sekarang masih dipersidangkan di Pengadilan Negeri Demak, yang korban jadi tersangka. Ya, kita sendiri kalau pendampingan dari korban, oke, berkaitan dengan kaitan masuk pekarangan, boleh dikatakan ada kesalahan. Tapi di sisi lain, untuk pengambilan maupun mencuri 363 bagi saya itu masih ada dugaan nihil, Pak. Di situ karena dalam pembacaan tersebut lukanya luka berat, sampai dipen untuk 3 kali. Kalau ada petir juga selalu kesakitan. Jadi saya merasa kalau orang kecil, saya mohon dengan sangat, hukum jangan sampai dibilang kalau ada uang habis perkara, Pak. Jadi mohon dengan sangat kawal itu, Pak. Harus kawal terus. Ya gitu. Kalau misalkan Di mana kasusnya itu, Pak? Ya, Pak. Terjadi kasus Itu di mana? kasusnya di Desa Pasir, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak. Kabupaten Demak, Baru-baru ini. Ya, yang satu yang dalam pembacoan sudah diputus 1 tahun 2 bulan, yang sekarang korban jadi tersangka masih dalam persidangan tahap ketiga. Itu, Pak. Jadi ini terima kasih Ya, Pak. Pak Yoyo, Ya. Mas Joko Wibowo, Pak Deprapto. Ini kalau sedang di Jakarta begini, saya boleh dibilang pimpinan beliau-beliau. Siap. Tapi kalau saya ini penduduk Jawa Tengah, jadi kalau saya pulang kampung, saya anggotanya beliau-beliau. Siap. Kalau di sana saya harus nurut. Ya, siap. Siap. Jadi ya sukses terus, semangat. Amin. Sekarang gantian saya titip pesan. Kita jaga amanat dari almarhum. Amin. Beliau bukan sekedar berjuang. Ya. Saya dan teman-teman di BW saksi mata, beliau bukan sekedar berjuang, tapi berkorban. Amin. Berkorban bagaimana Lembaga Aliansi Indonesia ini yang dulu dari nol, kemudian merangkak sampai jadi lembaga besar yang disegani. Kalau bukan kita yang merawat, siapa lagi? Dan tolong kubarkan semangat itu. Aliansi Indonesia akan tetap selalu eksis di bawah kepemimpinan Ketua Umum kita Ibu Irawati Juni Lubis. Dengan catatan kita juga harus mendukung beliau sepenuhnya dengan kinerja, bukan sekedar cuap-cuap, tapi kita dengan kinerja, dengan hubungan pikiran dan lain sebagainya. Pokoknya ayolah berbuat apa yang sudah almarhum Bapak Juni Lubis bangun. Demikian. Saya ini merangkap sebagai pewawancara, tapi juga sekaligus sebagai Wakil Ketua Umum. Jadi mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aliansi Indonesia. Sama adil dan sejahtera.